lagi di Cerita Hati, kita akan lanjutkan obrolan kita dengan Bang Yos. Bang Yos, kalau Bang Yos menilai diri sendiri, Bang Yos itu tipe karakter pemimpin yang seperti apa sih? Saya. Ya. Gini ya, tadi udah cerita soal Lewat pendidikan. Dalam pendidikan udah jadi perwira jalur sama ya. Ya. Tetapi pada saat penempatannya menjadi berbeda gitu. Misalnya kan seorang yang memang pinter gitu ya, orangnya ya tekun, senang belajar. Biasanya dia disalurkannya ke pendidikan. Dia mengajar, dia ada staf nulis, membaca gitu. Nah, saya ini sekolah nggak pernah dapat nomor gitu ya, Desi. Dan kebetulan saya masuk di pasukan infanteri, pasukan tempur, dan lebih dari itu adalah saya di pasukan khusus gitu. Ya. Jadi anggota pasukan khusus itu sangat selektif, Desi ya. Karena dari awal kontraknya sudah mati kita. Gitu ya. Dan kita dilatih sangat berat dan profesional. Gitu. Dilatih menjadi prajurit individu. Gitu. Jadi individu itu maksudnya gini. Kalau kita dikirim mengemban tugas satu tim 10 orang, lalu di dalam perjalanan tugas ini 9 mati, tinggal satu saya harus bisa melanjutkan tugas itu sendiri. Nah itu maksudnya. Itu yang membuat bedanya, karena sering kan pimpinan wilayah, pimpinan satu provinsi, sama-sama militer, kenapa kok menjadi beda? Ya itu tadi kan. Ini kan lalu membentuk diri saya dilatih sangat berat. Ya. Dilatih di dalam, di luar negeri. Salah satu materi pelatihan komando 6 bulan, salah satu materi ya, itu long march dari Situ Lembang ke Cilacap. 10 hari kita jalan. Dengan beban 25 kilo, senjata, helm. Dan di sini pun orang sudah paling tidak 25% pasti rontok di sini. Latihan komando. Berarti latihan-latihan yang berat dan sangat berat. itu membuat seorang Bang Yos ini kemudian terlahir menjadi seorang mental, karakter pemimpin yang seperti apa nih Bang? Lalu kemudian kita sering bertempur kan. Bertempur itu kan seorang anggota pasukan khusus itu kalau ditugaskan itu 50-50 antara nanti pulang hidup apa mati gitu. Nah, karena itu kita sering mengalami under pressure yang sangat kuat di lapangan kan. Dan kita membawa orang bukan sendiri kan, kita seorang pemimpin, komandan kan, kita bertanggung jawab. Kalau keputusan kita keliru, manajemen pertempuran itu, resikonya saya mati dan anggota saya juga. Gitu. Jadi bukan kayak jadi penjabat kan, kalau gagal dilengsarkan gitu. Ini mati, kehilangan nyawanya. Nah, karena itulah manajemen pertempuran itu paling sulit. Nah, artinya kita sudah biasa menghadapi tekanan yang kuat sekalipun. Ya. Yang nyawa sanksinya. Karena pada saat saya jadi gubernur misalnya ya, pas eranya itu perubahan dari era sentralistik ke desentralistik ya, keterbukaan yang begitu vulgar ya, dari ketertutupan gitu. Orang kan menjadi liar semua kan. Betul. Pokoknya demo. Bayangkan selama menjabat, saya hitung demo di Jakarta itu hampir 5.000 kali. 5.000 kali jabat. Dan jadi tekanan ke diri saya itu untuk ukuran sipil sudah kuat banget. Tetapi kalau saya kan menjadi sudah terbiasa waktu jadi pasukan khusus ya, kan. Bang ya. Paling aku nggak mati ini kan gitu kan. Maka demo sekuat apapun saya hadapi saja kan. Saya aja hadapi, ada apa kan gitu. Jadi artinya berarti Abang tuh adalah orang yang kuat dalam tekanan, di bawah tekanan gitu ya, tangguh di bawah tekanan. Lalu kemudian Abang boleh dibilang karakternya cukup tegas nggak sih? Ya, jadi itu kan menjadi tuntutan ya. Seorang pemimpin itu saya katakan dalam tekanan yang paling kuat pun ya, itu tetap harus dituntut, tetap bisa membuat keputusan yang sehat dan dia berpikir jernih. Itu tuntutan. Kalau tidak kan cepat panik dia, cepat panik dan nggak mengenali ini masalah apa lagi kan. Gitu kan. Jadi kalau tegas itu sebenarnya kan beda ya antara tegas dengan otoriter. Kadang-kadang itu kan itu memang tipis jadinya kan. Ya kalau otoriter tuh maunya sendiri. Kalau tegas ini aturannya seperti ini harus saya laksanakan. Iya, baik. Kalau berbicara tentang karakter pemimpin itu dari yang dicontohkan oleh Nabi barangkali atau Rasulullah itu pernah mengutus Usamah bin Zaid itu usianya baru 18 tahun. 17 sampai 18 tahun, menjelang 18 tahun. Padahal yang dipimpin adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, itu sudah tua, sekitar 40-an tahun. Kenapa dipilih? Karena Usamah ini dibesarkan, dididik, tadi dikata lewat pendidikan. Lewat pendidikan yang memang dia diikutkan di dalam banyak proses pertempuran-pertempuran. Maka kamu harus taat dan taat pada Usamah. Ini sangat dramatis dan ini kejadian bukan cerita. Kamu harus taat kepada Usamah. Tiba-tiba di tengah perjalanan pokoknya semuanya harus taat pada Usamah karena pemimpin ini.
Tiba-tiba di dalam kedinginan bikin kemah, Umar bin Khattab langsung bikin api. Tapi langsung bikin api dalam kedinginan itu, api belum begitu nyala, disiram sama Usama. Langsung mati itu. Tapi karena dilihat, loh kok ini Usama, walaupun dia muda tapi pemimpin saya, taat saya. Alaika sam'a wa ta'ata. Kemudian mau waktu sholat, Bilal mau adzan ditarik. Siapa yang nyuruh adzan? Ganti orang lain. Bilal juga tersinggung luar biasa, saya mau adzan aja gitu, baru Allahu Akbar mau gitu ditarik. Kayak tadi pas saya mau buka gitu sama Dani stop gitu ya. Itu semuanya itu. Tapi itu bukan Usama, karena beda. Usama itu orangnya cerdas, itu bedanya dengan Dani. Oke, yang berikutnya adalah mau ngimami Abu Bakar juga ditolak. Jangan, ganti yang lain. Oh, sejak zaman Rasulullah ya penggantinya Rasulullah ya Umar. Enggak, gantinya Abu Bakar, ganti. Nah, akhirnya Umar enggak mau, Ali. Perang selesai, menang. Dan ketika ditanya, inilah hebatnya pemimpin itu ternyata punya visi yang luar biasa. Laporan dari Rasulullah semuanya, alhamdulillah orang yang mau nyerang ke Madinah semuanya mundur dan ini harta rampasnya banyak dan kita tidak jadi diserang karena kemenangan luar biasa. Padahal tentara kita kalah dari kekuatan jumlah dari segala macam. Akhirnya, tapi menyisakan 3 yang sakit hati di antara kepemimpinan. Apa? Umar laporan ketika saya bikin api baru belum nyala disiram. Apa betul kau lakukan begitu? Ya. Kenapa kau lakukan? Jelaskan. Karena kita sedang berkemah, kita tidak tahu posisi di mana musuh ini berada. Kalau ini api nyala, belum lagi nyala kita sudah dipanah habis kita. Maka saya bunuh. Maka kata Umar, luar biasa. Ini punya visi. Itu luar biasa. Yang kedua, kenapa Bilal nggak boleh adzan? Ya Rasulullah, adzannya Bilal tidak hanya orang di dunia. Di langit pun semuanya dengar. Maka saya tidak ingin yang adzan pasti orang Islam. Kita kena serangan nanti. Kita nggak tahu posisi musuh. Maka saya ganti orang lain supaya yang dengar hanya kelompok kita. Demikian juga ketika ngimami. Saya nggak mau Abu Bakar karena Abu Bakar kalau ngimami terlalu lama. Nggak seperti orang sini cuman kulhu sama ina. Ini dalam pepergian supaya bahkan Abu Bakar itu biasa kadang-kadang ngimami sambil nangis karena membaca ayat-ayat tentang neraka. Maka saya ganti orang lain dan itulah saya tidak ingin semangatnya hilang dalam itu. Oke, akhirnya betul Usama semuanya mengaku. Ini contoh saja bagaimana pemimpin yang visioner. Karena apa yang diketahui Bang Yos tidak diketahui oleh warga Jakarta. Maka kadang-kadang Bang Yos punya keputusan tidak populer waktu itu ya saya lihat banyak 5.000 kali di demo. Berarti kan hampir 2 tahun isinya demo terus kalau tiap hari lah. Itu luar biasa. Presidennya ganti 5 kali. Ganti 5 kali. Tadi saya itu ngalami Pak Harto, ngalami Pak Habibie, ngalami Gus Dur, Mbak Mega, SBY. Waktu itu belum ada satu lagi nanti. Komplit ya. Ya, belum ada ketentuan. Tapi cerita tadi, ya? cerita pertempuran zaman Rasulullah itu juga saya alami gitu. Ya, pada saat kita sudah lelah setengah mati lah ya, nggak istirahat karena terus dikejar musuh kita ya. Sangat tidak imbang antara tim kita yang kecil dengan di tengah-tengah musuh itu tadi. Sudah berkemah dan mereka kepengen segera masak karena sudah kelaparan, tetapi tengah masak ini feeling ke-6 ini. Ya indera kita 5 ini feeling ke-6. Kenapa aku dengar sesuatu yang aneh gitu. Lalu cepetan ambilin semua, pindah kita kan gitu. Di bukit yang sudah dia mapan itu, kita pindah. Kita baru turun di bukit itu sudah dihajar habis-habisan dengan tembakan mortir segala macam tempat kita tadi. Nah ini kan feeling seorang pemimpin kadang-kadang mencendera. Baik. Ada yang mau nanya mungkin di sini sama Bang Yos? Coba ketuk dulu. Assalamualaikum, keluar orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Prasetyo dari SMKN 28 Jakarta ingin bertanya. Ingin bertanya. Yuk, silakan. Bang Yos, gimana cara jadi pemimpin yang baik? Terus sejak kapan kita harus belajar biar jadi pemimpin yang baik? Oke. Udah. Terima kasih Agung. Udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah. Ini kayak anakku ya kalau ngomong dah. Udah. Udin. Pada saat kita itu sudah jadi pemimpin ya, di level manapun, kita harus memahami bahwa kita ini adalah seorang bapak gitu. Bapak itu artinya apa? Kepada semua anak buah kita harus adil memperlakukannya. Ya, termasuk di antara mereka ada yang paling dekat dengan saya. Gitu kan. Nah yang kedua kita ini adalah guru, ya guru. Artinya tempat bertanya. Kalau anak buah bertanya kita, bukan urusan gue itu, nggak ada bahasa kayak gitu. Harus ditangkap pertanyaan aspirasi dan berikan jalan. Dia ngerjakan sesuatu tidak ngerti, kita harus bisa memberikan petunjuk kan gitu. Berarti harus punya kapabilitas, punya ya kemampuan, punya apa ya
kecerdasan yang Iya, tersendiri. iya seperti Patonah itu. ya. Lalu yang ketiga itu yang paling berat menurut saya, seorang pemimpin itu adalah seorang hakim. Hakim. Jadi dia harus memberikan hukuman kepada anak buahnya yang salah. Gitu. Sekecil apapun salah itu harus hukuman itu kan harus mendidik ya, ditegur, kalau di tentara itu ya sampai sungai jungkir balik gitu. Sampai hukuman yang paling berat itu adalah di dalam pertempuran kita tembak boleh anak buah kita. Wow. Kalau melakukan desersi, melakukan hal yang membahayakan pasukan kita, bisa. Bahkan pada saat saya mengemban satu tugas, petunjuk dari orang yang paling berpengaruh yang menugaskan saya, kalau ada anak buahmu nanti memperlambat gerakanmu, artinya dia karena luka, lalu dan daripada dia nanti akan membahayakan yang lain, itu boleh kita habisin dia. Walaupun saya akhirnya pada kondisi seperti itu, lalu saya tidak sampai juga. Tapi anak buah kita itu bisa kita selamatkan. Gitu. Jadi disinilah seorang pemimpin kan menjadi arif gitu, bijaksana. Tetapi juga sebuah keputusan itu tidak mungkin bisa menjadikan everybody happy gitu. Semuanya berbahagia gitu. Contoh misalnya, saya mau mager Monas gitu kan. Mager di Monas ya. Ya, karena ini adalah taman terbesar di dunia, 110 hektar. Di depan Istana Presiden, Istana Wapres, kantor gubernur ya, gitu. Tetapi sebelum itu lihat aja kan kamu, kalau siang gini kaki lima, sopir-sopir pada ngorok di sana, motongin daun-daun untuk alas tidur gitu, kendaraan-kendaraan semua parkir di sana kan. Lalu kalau malam jadi kaki lima ribuan ya, lalu juga BTS di situ, preman di situ, gitu kan. Akhirnya tidak mempunyai nilai manfaat teman itu. Jadi kan saya amati dan saya juga melakukan perbandingan dengan yang pernah saya lihat kan di London, misalnya di Moskow, di Budapest, biasa taman itu dipagar, gitu kan. Tidak berarti akses masyarakat hilang, ya ada pintunya dan disitulah kita awasi kan. Lalu kaki lima kita atur dan sebagainya. Akibat rencana itu seperti Anda lihat, yaitu demo terus-terusan saya, ya. Tetapi yang paling penting adalah kaki lima ini kita kemanakan. Kan kita juga kasih tempat. Kita kasih tenda yang seragam putih semua ya, tentu sponsor ya. Lalu di situ juga saya pisah-pisah, oh ini kalau yang jualan mainan, ini jualan pakaian, ini makanan, itu kita jadikan kategorisasi gitu ya Bang ya. Jadi yang saya bilang bijaksana itu harus ada solusi yang lebih baik. Walaupun sesuatu yang kita rencanakan baik itu tidak selamanya membuat orang bahagia kan. Karena kan jelas preman kan nggak ada lagi nggak punya BTS pasti juga ikut demo aku nggak bisa jualan lagi di sini katakan gitu kan. Nah seperti inilah yang saya katakan bahwa ya karena mempunyai bakat itu tadi kan awalnya kan gitu. Lalu kita proses, kayak saya ini kan sudah ceritakan, saya menjadi komandan pasukan 30 orang. Terus sampai menjadi komandan kompeti kapten 150 orang saya pimpin. Menjadi komandan batalion 600 saya pimpin. Terus menjadi komandan brigade saya pimpin 3.000 orang. Jadi panglima ribuan orang. Jadi gubernur 10 juta orang kan gitu. Jadi seorang pemimpin ada proses yang panjang gini. Ustadz. Oke, Bang, saya tertarik nanti ingin bertanya bagaimana kalau menjadi seorang pemimpin yang instan itu dalam pandangan seorang Bang Yos ya. Selain satu ini tetap di sini di Cerita Hati.